Shalom saudara, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Selasa 2 Juni 2026. Salam sejahtera bagimu, kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memenuhi saudara. Amin. Saudara, pagi ini firman Tuhan datang kepada kita untuk kita baca dan kita renungkan adalah dari Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai ayat 34. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada kebenaran firman Tuhan. Mari satu dalam doa. Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami siap mendengarkan firman. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami memperoleh hikmat memahami firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 sampai ayat 34. Firman Tuhan. Namun kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tetapi tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga fondasi-fondasi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Ketika itu ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Namun Paulus berseru dengan suara nyaring, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar sujudlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, apa yang harus aku perbuat supaya aku diselamatkan?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada tengah malam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh luka mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah percaya kepada Allah. Amin. Engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Itulah tema kita saat ini. Saudara, kisah dalam bacaan hari ini tentang Paulus, Silas, beberapa tahanan lain, dan kepala penjara. Diberitahukan bahwa saat Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah yang didengar juga oleh tahanan lain, terjadilah mujizat, yakni gempa bumi dan pintu penjara terbuka. Renungan kali ini akan berfokus kepada kepala penjara yang sedang ketakutan. Kepala penjara, tugas kesehariannya adalah mengunci pintu sel, memastikan rantai terpasang, serta menjaga tahanan agar tidak bebas. Tentu saat itu sangat tertekan dengan kejadian terbukanya pintu penjara di luar kendalinya. Ketakutannya hampir membuatnya bunuh diri. Ketika Paulus memastikan kepadanya bahwa tidak satu pun tahanan yang kabur, kepala penjara ini malah mendapat kesempatan yang luar biasa untuk membuka penjara dirinya sendiri. Dari ketakutan karena merasa tidak bekerja dengan baik, berubah menjadi kerinduan untuk beroleh selamat. Saat itulah kalimat yang menggetarkan baginya diucapkan oleh Paulus. "Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Perjumpaannya dengan Yesus tidak hanya menyelamatkan dirinya sendiri, melainkan seisi rumahnya. Tentu kita semua mau melihat seisi rumah kita beroleh keselamatan,
kedamaian dan ketenteraman. Pertanyaan pentingnya adalah, kemana kita menaruh harapan keselamatan, kedamaian dan ketenteraman keluarga kita? Belajar dari kepala penjara dalam bacaan kita, mungkin saja ia merasa bahwa seisi rumahnya telah aman apabila ia sudah memiliki pekerjaan, melakukannya dengan baik tanpa kesalahan apapun. Pekerjaan dan usaha kita tidaklah cukup untuk membuat keluarga kita selamat. Saudara, dasar dari seluruh hidup kita yang selamat beserta seisi rumah kita adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bersama menaikkan syafaat. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas keselamatan yang Engkau anugerahkan melalui Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih karena Engkau memanggil kami untuk hidup dalam iman dan pengharapan yang teguh. Tuhan, kami datang membawa kehidupan keluarga kami masing-masing ke dalam tangan kasih. Kiranya setiap anggota keluarga mengalami kasih dan keselamatan dari Tuhan. Jamalah setiap keluarga dan seisi rumah, agar sungguh-sungguh mengenal Engkau. Dan bagi yang belum mengenal secara sungguh-sungguh, maka buatlah kami untuk hidup menyerahkan kehidupan kami dan percaya secara utuh kepadamu. Ajar kami untuk mencintai firman-Mu, agar firman-Mu lah yang menuntun kami untuk menyelami keselamatan yang Engkau anugerahkan. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu, kuatkan setiap pelayan, majelis gereja dan seluruh warga jemaat, agar menjadi saksi Kristus yang hidup di tengah masyarakat. Berikan hikmat dan kasih dalam membangun persekutuan untuk memuliakan nama-Mu. Kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan, bahwa tentu dalam setiap anggota jemaat ada yang mengalami pergumulan hidup, atau sakit penyakit, atau mengalami kesulitan secara ekonomi, ataupun persoalan-persoalan lainnya, pekerjaan dan usaha dan lain sebagainya. Bahwa tangan-Mu lah yang penuh kuasa, yang akan menopang, menghibur, menyembuhkan, dan memberikan jalan keluar yang terbaik menurut kehendak-Mu. Kami angkat syukur di hadapan hadirat-Mu untuk semua yang terbaik yang boleh Tuhan nyatakan untuk kami alami. Kesehatan yang cukup, pekerjaan yang boleh kami kerjakan dengan baik, ataupun juga semangat untuk mengerjakan tugas kami hari ini. Kami percaya semua yang kami dapatkan hanyalah kemuliaan bagi nama-Mu saja. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami kepadamu hari ini. Engkau menjaga, menuntun kami, sehingga kami boleh melaluinya dengan baik dan hanya memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, Tuhan mengutus kepada kita sekalian untuk pergi dalam kehidupan kita. Dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat menikmati kehidupan kita hari ini. Tuhan memberkati.